Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Karena sakit hati, seorang pelajar di Tarakan sebar video dan foto bugil mantan pacar ke media sosial. Satpol PP Samarinda bertindak tegas. Barang pedagang yang dijual di atas parit disita dan diangkut ke kantor Satpol PP. Kehidupan nelayan di Desa Muara Bengalon, Kutai Timur sederhana, namun sangat mengasihkan. Simak beritanya di segmen 3. Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP bersama tentara dan polisi, TNI dan Polri Selasa siang melakukan razia di Jalan Oto Iskandar Dinata dan Jelawat Samarinda Ilir. Pedagang yang kedapatan tetap berjualan di atas parit langsung diberi tindakan. Tempat berjualan berikut barang dagangannya disita dan diangkut ke kantor Satpol PP. Kasih-Ops Satpol PP Beni Hendrawan menegaskan, sosialisasi tentang larangan berjualan di atas parit sudah disampaikan di berbagai kesempatan, akan tetapi kerap dilanggar. Kita melaksanakan daripada penertiban PKL yang mana barang-barang mereka ada di atas parit yang tidak sesuai daripada peruntukannya yang sudah jelas melanggar daripada Perda 19 tahun 2001. Maka kami melakukan tindakan dengan mengamankan menyita daripada BP yang ada. Nanti kita akan proses di kantor dilanjutkan. Artinya ini barang-barang yang berada di atas parit semua Pak ya? Ya, di atas parit yang menyala gunakan tempatnya. Dalam razia kali ini, seorang pedagang mengeluhkan sikap petugas. Itu karena barang dagangannya ikut disita meski ia tidak berjualan di pinggir jalan maupun di atas parit. Penyuluhan dari Bulurah, terus dari pihak kecamatan, dari Satpol PP, katanya suruh ke belakang mundur gak apa-apa ya, asal gak di atas parit. Ya itu, kita gak ganggu jalan kan, tapi sekarang timbang aku diangkut lagi gitu loh. Bapak jualannya di mana Pak sekarang ini? Di depan itu loh. Di depan ruko ya? Oh, depan ruko tadi. Ya. Itu alasannya disita apa Pak tadi Pak? Disita karena gak tahu kurang apa, parkir katanya. Katanya parkir. Ya. Nah Bapak disitu sudah izin yang punya ruko? Sudah. Diizinkan Pak ya? Ya. Diizinkan. Ya. Alasannya tadi karena itu lahan parkir. Lahan parkir. Oke. Apa aja yang dibawa tadi Pak? Timbangan sudah 3 kali Pak punya. Timbangan sudah 3 kali Pak ya? Bapak udah lama jualan gitu Pak? Sudah hampir 6 tahun Pak. 6 tahun ya? Ya. Oh. Terdapat 10 pedagang kaki lima yang terjaring. Razia ini akan terus dilakukan hingga Samarinda lebih rapi dan bersih, seperti motonya kota tepian, yakni teduh, rapi, aman dan nyaman. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bendungan Lempake Samarinda ini merupakan salah satu titik perhatian tim gabungan penanganan banjir. Itu karena luapannya kerap menyebabkan banjir di kawasan hilir, mulai dari Bengkuring, Sempaja, dan Sungai Pinang. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suarso menyatakan terdapat 3 titik yang rawan banjir, yakni kawasan utara, Sungai Kunjang, dan Seberang. Khusus untuk wilayah utara dimungkinkan tidak meluas setelah aliran Sungai Karangmumus dibuat menjadi lancar dengan membongkar bangunan di atasnya. Sedangkan wilayah Seberang merupakan kawasan yang rawan. Kalau BPBD Samarinda sebetulnya dari awal-awal ketika pergeseran dari kemarau menuju curah hujan tinggi atau penghujan,
dari personel, peralatan sudah kita siagakan semua. Bahkan beberapa kali kita tes di Sungai Mahakam ya, termasuk perahu, termasuk mesinnya. Nah, termasuk upaya juga memitigasi titik-titik mana kira-kira yang masih ada genangan air. Ini kan terjadi pergeseran dari wilayah utara bergerak ke arah sisi seberang ya, Samarinda seberang yang di Rapak Dalam, termasuk Yamuis, termasuk di dalamnya yang masih ada di Sungai Kunjang. Nah, ini perlu persiapan penyampaian kepada warga untuk mempersiapkan diri ketika curah hujan tinggi. Sementara Kepala BWS Wilayah 4, Yosiandi Radi Wicaksono menyatakan kewaspadaannya meningkat karena potensi hujannya cukup tinggi. Wilayah yang jadi perhatian mereka yakni di sepanjang Sungai Mahakam dari hulu hingga ke hilir. Untuk biar segera bisa foto bersama. Prediksinya BMKG kan memang belum masuk ke curah hujan tinggi nanti sekitar Februari Maret. Nah, ini kami sudah identifikasi ada beberapa sungai yang memang perlu normalisasi. Kami coba nanti koordinasi dengan Pemprov maupun Pemkot untuk mitigasi bencananya seperti apa. Kalau wilayah kerja sendiri Pak seperti apa BWS Pak? Kami di WS Mahakam dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu sampai ke hilir Pak ya. BWS dan BPBD mengimbau warga lebih waspada mengingat musim hujan kali ini berlangsung hingga Februari 2023. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Aktivitas membersihkan taman di Tanjung Redep Berau dari tumpukan sampah dikerjakan oleh petugas. Ini harus dilakukan setiap hari agar taman tetap terlihat bersih dan indah. Selanjutnya, sampah-sampah ini diangkut dan dibuang di tempat pembuangan akhir. Di tengah pekerjaan rutin, para petugas kebersihan kerap mengaku kewalahan karena jumlah mereka tidak sebanding dengan lokasi yang harus dibersihkan. Dampaknya, pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan sehari menjadi tertunda. Kurang Pak? Iya, anggota kurang. Dampak dari kekurangan itu apa Pak untuk kerja di lapangan Pak? Jalannya di situ agak lambat. Agak lambat Pak ya? Makanya, karena kan anggota kurang. Oh, biasa di lapangan yang kerja berapa orang Pak? Biasanya kami sampai 15 orang. 15 orang? Ini tinggal kurang lebih 10 orang aja. Kurang lebih 10. Sementara Kepala UPTD Pertamanan dan Pemakaman DLHK Berau menyatakan jumlah petugas kebersihannya sebanyak 121 orang. Jumlah tersebut seharusnya sudah mencukupi dengan luas areal yang dibersihkan. Dengan adanya 4 lokasi nanti, dengan jumlah pegawai kita, petugas kita di lapangan itu 121 yang menangani di sekitaran kota Tanjung Redep sampai ke wilayah Teluk Bayo. Kalau itu bertambah 4 lokasi, artinya bertambahlah sumber daya manusianya lagi. Saat ini pemerintah Kabupaten Berau tengah menyelesaikan pengerjaan taman di areal bekas kantor PDAM. Akankah Dinas Kebersihan menambah petugasnya jika taman ini sudah selesai dikerjakan? Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Serius betul, udah dinasnya.